Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang median dan modus. Intinya, median adalah nilai tengah, sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul. Sehingga dalam kumpulan data bisa jadi ada modus, bisa jadi tidak ada modus. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data lainnya, yaitu MEAN. Kita akan membahas bagaimana menentukan MEAN, baik dari data tunggal maupun dari data kelompok sederhana. Pembahasan akan disampaikan sesederhana mungkin, agar para peserta didik di sekolah dasar, khususnya kelas 6, bisa dengan mudah memahaminya. Yuk, kita simak pembahasannya. Pengertian MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Nilai rata-rata dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai seluruh data dan membaginya dengan banyaknya data. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan MEAN atau nilai rata-rata dapat digunakan untuk keperluan perencanaan, evaluasi, atau pelaporan. Contoh penerapan seperti berikut ini. Misal, untuk mengetahui berapa rata-rata uang saku yang bisa ditabung tiap pekan, sehingga bisa diperkirakan berapa bulan lagi uang tabungan bisa untuk membeli tas baru, misalkan. Atau, untuk mengetahui berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan setiap latihan soal ujian matematika, sehingga bisa digunakan untuk bahan evaluasi diri tentang penguasaan materi. Atau juga untuk menentukan rata-rata biaya bensin per hari, sehingga bisa memudahkan perencanaan biaya bensin per bulan. Nah, ini saya banget nih. Dan lain-lainnya. Namun dalam percakapan sehari-hari, terkadang istilah MEAN atau nilai rata-rata disalahartikan dengan modus atau nilai yang sering muncul. Semisal, ada yang berkata seperti ini, rata-rata para pembeli masih suka beli barang secara offline ketimbang online. Ini adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benar seharusnya, kebanyakan para pembeli masih suka beli barang secara offline ketimbang online. Artinya maksud yang disampaikan sebenarnya tentang modus, bukan MEAN, sehingga lebih tepat menggunakan kata kebanyakan atau mayoritas, bukan kata rata-rata. Bagaimana cara menghitung MEAN dari data tunggal? Contoh soal pertama. Berikut ini adalah data waktu yang digunakan oleh Hana untuk mengerjakan latihan matematika. Berdasarkan tabel ini tampak bahwa pada saat mengerjakan soal yang pertama atau yang ke-1, waktu yang dia butuhkan adalah 2 menit. Di soal yang kedua, 1 menit. Soal ketiga, 3 menit. Dan soal keempat, 4 menit. Berapa nilai rata-rata waktu yang digunakan Hana untuk mengerjakan tiap soal? Pembahasan soal pertama. Nilai rata-rata dapat ditemukan dengan cara jumlah waktu yang digunakan dibagi banyaknya soal. Waktu yang digunakan kalau ditotal semua itu berarti 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 4. Kemudian banyaknya soal ada 4. Maka 10 menit dibagi 4 sama dengan 2,5 menit. Jadi nilai rata-rata waktu yang digunakan Hana untuk mengerjakan tiap soal adalah 2,5 menit. Bagaimana menghitung MEAN dari data kelompok sederhana?
kita coba pelajari melalui contoh soal yang kedua. Berikut ini data durasi berolahraga selama seminggu yang dilakukan oleh Nizam. Berikut tabelnya. Tampak di sana bahwa durasi berolahraga sebanyak 21 menit itu dilakukan sebanyak 3 hari. 28 menit sebanyak 2 hari, 35 menit sebanyak 2 hari. Nah, berapa nilai rata-rata durasi berolahraga yang dilakukan oleh Nizam di setiap harinya? Pembahasan soal nomor 2. Pertama, kita perlu ketahui terlebih dulu banyaknya hari, yaitu sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 7 hari. Kemudian, jumlahkan seluruh durasi olahraga dalam 7 hari itu. Caranya, 21 menit dikalikan 3, 28 menit dikalikan 2, 35 menit dikalikan 2. Kemudian semuanya itu tadi dijumlahkan. Maka ketemu 189 menit. Nah, kemudian nilai rata-ratanya baru bisa dihitung. Caranya, jumlah seluruh durasi tadi dibagi banyaknya hari. Maka sama dengan 189 dibagi 7 sama dengan 27. Jadi, nilai rata-rata durasi berolahraga yang dilakukan oleh Nizam di tiap harinya sama dengan 27 menit. Contoh soal yang ketiga ini masih membahas tentang bagaimana cara menghitung mean dari data kelompok sederhana. Berikut ini data nilai matematika milik Fakhri. Pada nilai ujian matematika yang mendapatkan nilai 85 ada sebanyak 2 kali ujian, 90 sebanyak 3 kali ujian, nilai 95 sebanyak 3 kali ujian, dan nilai 100 sebanyak 2 kali ujian. Berapa nilai rata-rata ujian matematika milik Fakhri? Pembahasan soal nomor 3 ini kita harus mengetahui terlebih dulu banyaknya ujian, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2, maka ada 10 ujian matematika. Kemudian jumlahkan seluruh nilai yang didapat Fakhri dengan cara 85 dikalikan 2, 90 dikalikan 3, 95 dikalikan 3, 100 dikalikan 2. Kemudian dijumlahkan semua. Kemudian ketemulah hasilnya 925. Maka dari sini nilai rata-rata atau mean ujian matematika Fakhri bisa dihitung dengan cara jumlah seluruh nilai ujian dibagi banyaknya ujian, yaitu 925 dibagi 10 sama dengan 92,5. Jadi nilai rata-rata ujian matematika milik Fakhri adalah 92,5. Begitulah yang dapat saya sampaikan tentang nilai rata-rata untuk statistika kelas 6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jika memang bermanfaat, silakan klik like dan share agar sedikit pengetahuan ini bisa membantu banyak orang. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe dan sekalian klik loncengnya agar tetap dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari Om Chandra TV Channel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat berkarya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.